Kalau uang nggak bisa bikin kamu happy, kemungkinan kamu nggak gunain uang itu dengan benar. Mengutip dari research paper oleh profesor universitas ternama dunia. Dan ternyata, uang memang bisa loh beli kebahagiaan. Penasaran? Ini dia 5 cara terbaik beli kebahagiaan dengan uang. Hai, kabar baik di sini. Semoga di sana juga ya. Kalian sering dengar nggak sih, uang tuh nggak bisa beli kebahagiaan? Buktinya, orang kaya raya aja ada yang stres. Ya emang sih, punya uang bukan berarti nggak ada masalah lagi. Karena ya mungkin uangnya kurang banyak aja. Dan orang yang punya uang aja tetap punya masalah. Apalagi orang yang nggak punya uang. Tapi joke aside saya teman-teman, menurutku dengan kita punya uang, kita jadi lebih punya banyak pilihan. Apalagi ngelihat satu research paper yang bilang, if money doesn't make you happy, then you probably aren't spending it right. Dan aku lumayan setuju karena mau kita punya banyak atau sedikit uangnya, harus bisa pakai dengan benar. Nah, sebenarnya ada banyak tips how to spend money to buy happiness di research paper itu. Kalian bisa baca sendiri, ntar aku taruh linknya di description box di bawah. Tapi, ini 5 cara spend money untuk beli kebahagiaan yang paling realistis versi aku. Pertama, spend money on experience rather than things. Kalau kalian punya uang, apa yang bakal kalian lakuin? Beli iPhone keluaran terbaru? Atau beli mobil Tesla? Nah, hal-hal kayak gini emang bisa ngasih kita kebahagiaan, tapi menurut research, kita manusia tuh cepat beradaptasi. Awal-awal kita bakal ngerasa excited dan happy banget, atau bahasa kerennya, initial rush of pleasure. Tapi, once kita udah terbiasa sama benda itu, rasa happy-nya tuh bakal menurun. Nah, sekarang coba bandingin kalau kita spend uang untuk road trip bareng keluarga atau teman. Experience apa yang bakal kita dapet tuh nggak bisa diprediksi dan nggak bisa diulang juga. Jadi pergi road trip lagi dengan orang yang sama di waktu yang berbeda, itu experience-nya mungkin bisa beda juga. Dan ini yang bikin spend money on experience tuh terasa lebih berharga ya, dan bawa kebahagiaan yang lebih nempel, yang lebih long lasting dibanding spend money on things. Dan katanya, kalau kita include orang lain nih dalam experience itu, bisa nambah kebahagiaan juga dibanding spend money untuk diri kita sendiri doang. Nah, kalian setuju nggak nih? Buat yang suka solo trip mungkin kurang relate ya, tapi kita bisa aja nih kenalan atau bikin relasi dengan orang-orang baru yang kita ketemu di solo trip itu kan. Tapi ya note ya, orang yang kita ajak mesti yang positif. Kalau yang toxic malah bikin sakit hati ya nanti. Kemudian yang kedua, spend money to buy time. Lah, emang waktu bisa dibeli kak? Kita aja sering dinasehatin ya, jangan sia-siain waktu. Ntar nyesel loh kalau waktunya udah lewat. Nah, tapi gimana kalau kita bisa spend money untuk beli waktu? Ibaratnya gini, kalau disuruh pilih antara nyuci baju sendiri atau bayar laundry, kalian bakal pilih yang mana? Nyuci sendiri mungkin terdengar lebih hemat ya, apalagi buat anak kosan. Tapi berapa waktu yang kita perluin nih untuk nyucinya, nunggunya, ngeringinnya, jemurnya, sampai setrikanya. Kalau nge-laundry, kita bisa cut semua waktu itu untuk ngelakuin hal-hal lain yang memang dalam spesialisasi kita. Disinilah kita bisa beli waktu nih dengan beli layanan biar orang lain yang gantiin kita ngerjain hal-hal itu. Nah, hal ini juga bisa diterapkan dalam dunia kerja ya. Misalnya aku hire tim untuk bantu beberapa kerjaanku, ngeditin, bikinin skrip, deal with clients, dan lain sebagainya. Jadi aku punya waktu lebih untuk ngerjain hal lain yang lebih strategik atau sekedar me time. Hal ini juga berlaku dalam dunia investasi. Inilah kenapa aku tuh selalu ngajak untuk investasi sedini mungkin, ya biar aset kita secepat mungkin kerja untuk kita. Dan kita sisa nikmatin hidup aja nantinya pas sudah pensiun. Karena satu hari kita berinvestasi hari ini, bisa jadi sama dengan kita tuh beli 10 hari atau bahkan 1 bulan, 1 tahun di masa depan, di mana kita bisa bebas ngelakuin apapun yang kita mau tanpa mikirin uang. Dan yang ketiga, spend money on health. Setuju nggak sih kalau kesehatan itu yang paling mahal? Biarpun udah kerja keras cari uang, tapi kalau sakit, gimana mau dinikmatin? Nggak perlu ngomongin sakit berat ya, bahkan sakit gigi aja tuh bisa bikin kesel, mau makan nggak enak. Sakit pinggang, bikin tidur nggak nyaman. Pokoknya as long as ada yang nggak beres di tubuh kita, bakal susah buat happy. Makanya nggak heran hal-hal yang berbau untuk kesehatan, dari vitamin, makanan, aktivitas, sepatu, biasanya tuh lebih mahal. Tapi itu sesuatu yang worth to pay sih menurutku, karena investasi ke diri sendiri, kalau badan lebih fit,
dan lebih sehat, lebih in shape, kulit lebih glowing, pasti bikin hari-hari kita lebih enjoyable juga ya. Nah, tadi kita ngomongin pencegahan dengan beli gaya hidup yang sehat, jangan lupa juga beli penanganan dengan beli asuransi. Kadang karena masih muda ya, ngerasa nggak butuh asuransi, padahal ini bentuk proteksi, biar kalau amit-amit nanti ada hal-hal yang nggak diinginkan, kita nih udah siap, dan kita nggak perlu kaget gitu loh dengan biaya-biaya atau hal-hal yang tidak diharapkan. Dan yang keempat, spend money on future. Siapa sih yang nggak mau punya masa depan yang baik, karir yang lancar, keuangan lancar, semuanya lancar. Tapi untuk achieve masa depan seindah itu, pastinya nggak instan. Harus kita rancang dari sekarang dan mungkin orang nggak lihat prosesnya. Makanya kita punya yang namanya resolusi atau target kebiasaan yang harus dikejar, diperjuangkan, dibangun. Nah, beberapa cara untuk spend money on future adalah, pertama, keep learning. Jangan terlalu pelit, apalagi untuk diri sendiri, apalagi untuk sesuatu yang improve nilai diri kita. Misal, bayar course, beli buku, sekolah lagi, apapun itu untuk upgrade skill kita. Sering lihat kan orang-orang yang udah profesional kayak MUA, desainer, editor, mereka tuh tetap willing untuk upgrade skill mereka terus, dan pastinya itu hal yang bisa naikin rate mereka juga nantinya. Dan yang kedua, invest untuk pensiun. Bisa keliling dunia, nikmatin liburan di villa, makan di restoran terenak, bayanginnya aja udah bikin happy dan excited, apalagi kalau udah terrealisasi nantinya. Jujur ini juga salah satu goals aku ya, untuk secepat mungkin pensiun dan nikmatin hidup. Nah, tapi kalau di masa muda masih pelit nih mau investasi, ngerasa sayang habis gajian cuma ditaruh di reksadana atau saham, mending dipakai buat beli ini itu, nongkrong sana sini, YOLO. Menurut aku sih nggak apa-apa, pilihan hidup masing-masing. Tapi, kalian mesti tahu bahwa over 20-30 tahun ke depan, 1-2 juta yang kita hambur-hamburkan hari ini bisa bikin kita tuh rugi sampai 9-10 miliar. Nah, aku contohin pakai ilustrasi ya. Misal, ada si A dan si B. Di umur 25 tahun, si A milih untuk invest 10 juta per bulan. Returnnya 10% per tahun. Sedangkan si B, dia walaupun punya uangnya, dia nggak mau invest dulu. Entar dulu deh, dia bilang ya. Nah, 15 tahun kemudian, di umur 40, si A ini udah punya tanggungan, jadi dia nggak bisa invest lagi. Tapi uang yang dia udah nabung 10 juta per bulan dari 15 tahun lalu, nggak dia tarik. Dia biarin aja terus menggulung. Sedangkan si B, dia baru mulai invest nih di umur 40 tahun. Dia invest 15 juta per bulan dengan return 12% per tahun. Pokoknya lebih banyak, lebih tinggi returnnya daripada si A. Nah, 15 tahun kemudian saat mereka umur 55, aset si A ini jadi 16 miliar. Sedangkan aset si B cuma 7 miliar. Kelihatan kan, padahal si A ini invest lebih sedikit dengan return yang lebih kecil daripada si B. Dalam jangka waktu yang sama ya, sama-sama 15 tahun. Tapi aset yang dihasilkan si A malah lebih besar. Thanks to compound interest, karena dia invest duluan nih. Dan yang kelima, spend money for charity. Ini simple, tapi menurutku bermakna banget. Bayangin sepersekian dari income kita bisa bantu orang lain ya, bertahan hidup, lewatin musibah, dan lainnya. Dan ajaibnya ada sesuatu tentang sedekah yang bikin kita tuh nggak mungkin berkekurangan. Karena memberi itu pasti aja ada balasannya, entah dengan bentuk apapun. Kalian ada yang punya pengalaman unik tentang charity nggak? Boleh banget cerita di komen ya. Well, itu dia 5 cara spend money to buy happiness versi aku. Dan tiap orang boleh beda-beda ya. Jadi coba share juga cara kalian beli kebahagiaan di komen. Anyway, thank you for watching till the end. See you di video lain dan bye-bye!